Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Tri Kurniawati dari SMP Budi Bakti Samarinda, Kalimantan Timur, Bapak. Ini yang pertama, saya menampilkan bangunan di sekolah kami. Ada 3 lantai, dan kemudian laboratorium saya berada di lantai keempat. Seperti ini. Kemudian ini adalah kondisi terkini laboratorium. Untuk yang bagian sebelah kiri, ini adalah kondisi tampak dari luar, kemudian di dalamnya untuk kondisi di dalam seperti yang ada di layar. Kemudian berikutnya di itu gambarnya gambar apa, Ibu? Ibu itu ada gambar-gambar, itu gambar apa itu? Poster-poster yang di dinding itu apa itu? Oh, yang itu di dinding. Seperti poster. Ini ya, Pak ya? Ya, itu poster-poster apa? Ini poster-poster untuk apa? Gambar-gambar sistem pencernaan. Oh gitu ya. Yang sebelah sana, Iya. sebelah kirinya itu. Kalau yang ini, kalau yang 2 ini blower, Pak. Dia untuk penyedot, blower. apa itu namanya? Oh ya. Penyedot debu. Untuk sirkulasi udara, ya, penyedot debu. Sirkulasi udara, karena kami di lantai 5. Kalau yang tengah ini gambar presiden dan wakil presiden. Bagus. Ya, lanjut Ibu. Oke. Kemudian selanjutnya sekolah kami juga mempunyai 3 laboratorium. Yang pertama tadi adalah laboratorium IPA yang akan saya tampilkan. Kemudian yang kedua di sini ada laboratorium TIK sama life skill. Jadi kami ada life skill dan TIK. Ini TIK, yang sebelah sini life skill. Jadi untuk memasak dan sebagainya. Tapi tidak akan saya bahas. Lanjut ya Pak ya. Ya, kemudian silakan. Ini adalah kondisi terkini dari dalam, sama seperti yang tadi, bahwa kami mempunyai yang bagian depan sini adalah meja praktikum, meja persiapan. Kemudian kami membuat 3 bersab meja praktikum, dan kemudian kita melihat di sini ada 3 wastafel. Jadi rutenya adalah setiap kali praktikum biar mudah untuk menuju ke wastafel. Jadi kita buat 3 bersab seperti ini, segaris dengan wastafel seperti itu. Kemudian ini spesifikasinya ada panjang 9 meter dan lebarnya 7. Kemudian ada wastafel, ada 4 sebenarnya, yang satu untuk di bagian pinggir sini, Pak. Di bagian pinggir sini ada wastafel juga untuk persiapan. Seperti itu. Kemudian untuk peralatan dan bahan praktikum, di sekolah saya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah untuk penyimpanan bahan-bahan kimia, kami menggunakan kulkas. Jadi di situ ada kulkas. Jadi kami menyimpan semua bahan-bahan itu. Yang bagian sini saya kemarin melakukan seiri. Jadi saya mengelompokkan di sini yang asam, basa, dan sebagainya. Kemudian ini adalah lemari penyimpanan pecah belah yang khusus untuk seperti gelas ukur, kemudian apa itu namanya, tabung reaksi dan sebagainya. Untuk yang rak ini adalah rak-rak yang digunakan untuk penyimpanan peralatan yang tidak membutuhkan. Kemudian untuk pengelolaan laboratorium, kondisi saat ini, kemarin jujur saja Pak, saya di sekolah baru bergabung 1 tahun. 1 tahun di sekolah yang ini. Nah, untuk itu waktu kemarin saya belum membuat struktur organisasi kepengurusan. Nah, untuk setelah mengikuti kegiatan ini, maka saya sudah membuat struktur organisasi kurang lebih seperti yang Bapak Ibu sudah tampilkan dari kepala dan laboran dan teknisi seperti itu. Kemudian untuk melabel fotonya, nanti kalau ada jadwal untuk tahun ajaran baru kemarin, penggunaan laboratorium tidak terlaksana seperti itu. Ini adalah implementasi budaya 5S yang saya ambil. Jadi di sini adalah saya mohon maaf Pak, ini untuk sekedar info, sekolah kami adalah sekolah swasta di mana semua kebersihan itu sudah ada yang membersihkan. Jadi kami guru itu hanya sebatas
melaksanakan saja. Jadi sudah ada yang membersihkan, sudah ada yang menata dan sebagainya. Nah, kemarin saya fokus di sini, di kulkas di sini sebelumnya masih berantakan antara bahan-bahan kimia yang bersifat cair, basah dan asam, kemudian yang bersifat apa namanya? Hard atau keras seperti serbuk dan sebagainya. Kemudian saya melakukan namanya seiri, di mana seiri itu adalah meringkas. Kemudian ini saya ringkas sehingga saya jadikan satu, mana yang bersifat asam, basa, dan yang di bawah ini adalah bagian yang dia bukan zat cair, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah seiso, di sini saya membersihkan. Bisa dilihat di sini saya menonjolkan ada bekas cairan tumpah yang membuat rusak bagian kulkas. Kemudian saya di bagian sini juga ada beberapa bercak dari hasil cairan pewarna. Nah, kemudian saya bersihkan yang akhirnya sedikit tertata dan bersih, Pak. Kemudian yang ketiga adalah masih di sini terlihat ada bahan-bahan yang tidak digunakan seperti bantal dan kemudian kain-kain lap. Itu saja sih yang mencolok, kemudian ini saya bersihkan. Karena di sekolah saya, Pak, sudah memang dibersihkan dari petugas kebersihan. Jadi hanya sedikit yang saya lakukan untuk kebersihan, seperti itu. Memang ada fasilitas kebersihan, seperti itu. Lanjut untuk pelaksanaan PBM di laboratorium, seperti Bapak Ibu yang sudah share, kami juga membuat jadwal, persiapan, kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan di sini ada laboran mengawasi penggunaan, otomatis di situ saya akan memberikan SOP atau kertas atau lembaran untuk peralatan peminjaman dan pengembalian peralatan, seperti itu. Kemudian pasca praktikum di sini hanya mengembalikan saja dan menyimpan kembali sesuai pada tempatnya, seperti itu. Kemudian ini adalah lembar SOP peminjaman alat laboratorium, mungkin nggak kelihatan ya Bapak Ibu, karena saya hanya sebentar, tidak terlalu kelihatan. Jadi ini adalah SOP peminjaman alat laboratorium yang saya buat untuk Bapak Ibu guru yang akan meminjam alat dan bahan di laboratorium IPA. Akan saya beri list daftar seperti itu. Kemudian ini adalah diagram peminjaman alat, sama seperti Bapak Ibu yang lain, bahwa kami guru menyampaikan peminjaman terlebih dahulu, kemudian ke laboran, kemudian laboran ke kepala sekolah, kalau disetujui nanti akan berjalan dan seterusnya. Ini ada diagramnya, nanti kalau semisal Bapak Ibu yang lain mau mau melihat akan saya share nanti, begitu. Kemudian ini adalah usulan program. Di sini saya mengusulkan program untuk penerapan SOP peminjaman alat laboratorium. Kalau karena di sekolah-sekolah saya sudah mengalami 2 sekolah yang berbeda, jadi untuk SOP penerapan peminjaman alat laboratorium itu belum berjalan sesuai dengan SOP. Jadi ini saya untuk usulan program saya membuat penerapan SOP peminjaman alat dan laboratorium, seperti itu. Untuk kesimpulan ini baru 52%, Pak. Yang memenuhi standar ya, baru 52%. Iya. Iya, walaupun pelayanan di sekolah saya, terutama di kebersihan dan sebagainya, itu sudah luar biasa, tetapi menurut saya masih baru 52%. Begini kesimpulan saya, kendalanya, kalau untuk kendala pengelolaan, ini adalah keterbatasan alokasi dana, jelas karena sekolah kami adalah sekolah yayasan, terus kemudian karena saya di posisi di Samarinda, jadi agak kesulitan untuk mencari alat dan bahan yang sekiranya bisa menunjang, karena itu harus diadopsi dari Jawa. Terima kasih Bapak, presentasi saya. Terima kasih Ibu Dewi, ya ini sudah bagus ya dari labnya, terus tadi kelebihannya masalah kebersihan. Jadi yang perlu diingat Bapak Ibu ya,
Kebersihan kalau sudah ada tenaga kebersihannya, bagian cleaning service tetap nanti Bapak Ibu yang pegang kendali ya. Termasuk yang menata itu konsepnya Ibu ya. Konsepnya dari kepala lab. Nanti masalah yang melaksanakan cleaning service tidak apa-apa. Itu malah bagus berarti. Nah, ini sudah bagus ya, belum ada lemari asam, memanfaatkan kulkas. Ini tadi sudah ada juga untuk penyimpanan ya, terutama untuk peralatan-peralatan apa bahan-bahan yang berbahaya. Mungkin kalau memungkinkan belum punya lemari asam, itu perlu ditambah dengan kotak-kotak semacam Tupperware gitu ya. Itu untuk mengurangi terjadinya kontaminasi bahan. Ini mungkin bagi semuanya, karena dari tadi ada beberapa yang belum mempunyai lemari asam. Nah, ini untuk alat-alat semacam ini penataannya mungkin diberi tempat tambahan ya, semacam kayak kotak Tupperware gitu ya, Ibu ya, biar nanti lebih aman sehingga nanti itu bisa dipres dan itu nggak mungkin tumpah. Mungkin kita bisa beli clip and click gitu ya, yang model seperti itu, atau kalau pingin yang bagus ya Tupperware gitu. Mohon maaf saya sebut merek ya, karena itu salah satu yang termasuk mempunyai kualitas yang sangat bagus. Seumpama nanti ada tumpah, itu masih dapat diamankan di situ. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu melakukan pembersihan yang, tapi ini sudah bagus ya. Ini sudah ada upaya-upaya untuk melakukan pembersihan dengan baik. Saya kira itu ya. Tetap semangat Ibu Dewi ya, tetap meningkatkan kinerja laboratorium. Terima kasih. Ya, semoga labnya menjadi salah satu lab yang terbaik di masa depan. Ya, tetap walaupun masih 52% nanti diupayakan terus-menerus ya supaya nanti bisa mencapai ya, ada kenaikan ya. Saya kira itu kita beri aplaus untuk Ibu Dewi ya. Silakan ditutup ya. Terima kasih. Yang berikutnya Ibu Imrotus, apakah sudah siap Ibu Imrotus?